Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Made semua, tetap semangat walaupun corona, tetap semangat walaupun tidak tatap muka, ya kan? Nah, hari ini kita masih belajar mengenai bilangan bulat dan pecahan. Yang mana subtema kita pada hari ini mengenai pemangkatan bilangan bulat dan pecahan. Nah, anak-anak Made semua pasti sudah mengenal bilang berpangkat ketika SD. Nah, sekarang kita review kembali apa itu bilangan berpangkat. Nah, masih tahu semua kan? Nah, seperti ini. Ini dibaca 2 pangkat 3 bagus. Apa artinya? Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berapa kali angka 2-nya? 3. Kenapa 3? Karena dia berpangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 4 kali 2 8. Sekarang ini lagi 5 pangkat 4. Apa artinya? 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Sebanyak berapa kali angka 5-nya? 4 kali. Kira-kira jawabannya berapa? 5 kali 5 25 kali 5 125. 125 kali 5 berapa? Ayo. Bagus, 602. Nah, oke, sekarang kita dapatnya bilangan. Gimana kalau seandainya dia A pangkat 6? Kira-kira kita menulisnya seperti apa? Maka A dikali A dikali A, kira-kira sampai berapa kali angka A-nya? Ya, bagus, 6 kali. 4 5 6. Salah. A kata 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, A dikali A ya tetap A pangkat 6 kita tulis. Kita tidak perlu mencari hasil. Nah, sekarang kalau tiba-tiba A-nya pangkat N. Bagaimana pula tuh A pangkat N? N ini menggantikan bilangan. N ini bisa jadi 10, jadi 100. Jadi tergantung N-nya. Jadi kalau ada A pangkat N, itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Sebanyak berapa A-nya? Sebanyak N kali. Sebanyak N. Kalau N-nya 100 maka 100 kali N A-nya. Ya. N-nya 100. Nah. Jadi apa itu bilangan berpangkat? Nah, kita sudah tahu semua bilangan berpangkat adalah ini kali atau tambah kali ya. Maka perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Nah, pada bilangan berpangkat si 2 ini 2 itu disebut bilangan pokok. 3 nah, di atas ini atau pangkat itu disebut pangkat atau bahasa lainnya eksponen. Nah, ini juga begitu. Maka A ini disebut siapa? Bilangan pokok. N ini siapa? Pangkat. Atau bahasa lainnya apa tadi? Eksponen. Lalu ini 2 itu bilangan bulat atau pecahan tadi? Bilangan bulat ya. Bagaimana kalau kita pengen dia dalam bentuk bilangan pecahan? Sama juga. 2/3 dalam kurung ini semuanya ini dipangkatkan 3. Kira-kira artinya apa? Konsep kita lagi perkalian berulang. Artinya adalah 2/3 dikali ya bagus 2/3 dikali 2/3. Sebanyak apa? Sebanyak pangkatnya. Pangkatnya berapa? 3 kali. Kalau pangkatnya mau diganti jadi 4. Jadinya apa? 2. Jadi sebanyak pangkatnya. Kalau seperti ini, negatif 3/5 pangkat 2. Apa artinya? Berarti negatif 3/5 dikali negatif 3/5. Tergantung pangkatnya. Karena ada pangkat 2 ya 2 kali saja. Nah, kalau kita pengen hasilnya juga bisa. Seperti ini hasilnya berapa? Nah, perkalian pecahan hasilnya kan penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Ya udah, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. 3 kali 3 9 kali 3 27 27 kali 3
pangkat 1. Ini juga kayak gitu. Negatif kali negatif, positif. 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 2. Ya, selesai. Nah, bagaimana kalau soalnya macam ini? Hah, ini tanda kurungnya panjang sampai ke bawah. Kalau ini tanda kurungnya sedikit saja. Lalu kalau kayak gini, apakah semuanya kita pangkatkan 3? Hebat. Tidak ya. Nah, kita pangkatkan cukup angka 2. Berarti jawabannya adalah 2 dikali 2 dikali 2 per 3. Sama dengan 8 per 3. Nah, 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi hati-hati. Penggunaan tanda kurung itu bisa merubah arti. Jadi kalau Anda tulis seperti ini, misalnya satu lagi mandek soal 3 per 4 pangkat 5, lupa tanda kurungnya. Nah, maka ini sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 4. Tapi kalau tiba-tiba mandek kasih tanda kurung seperti ini, maka jawabannya apakah seperti ini? Tidak, maka jawabannya jadi berapa? Nah, beda ya. Maka jawabannya, kalau tanda kurungnya ke bawah, maka 3 per 4. Nah, kasih kurung. Dikali 3 per 4 dikali 3 per 4. Sebanyak berapa kali? 5. 3 per 4 dikali 3 per 4. Tidak mesti pakai tanda kurung, tidak apa-apa tidak pakai tanda kurung. Karena dia tandanya tidak ada negatif. Tapi kalau tidak ada tanda negatif, harus pakai tanda kurung karena ada 2. Ada tanda kali dengan tanda negatif, berdekatan harus dikasih tanda kurung. Oke, paham apa itu bilang berpangkat? Yang kedua, mengenai bilang berpangkat, ada beberapa sifat yang akan kita pelajari dalam bilang berpangkat. Sifat pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai perkalian bilangan berpangkat. Apakah sifat-sifatnya? Kita cek sebentar. Sekarang Mandi punya sebuah soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita ubah satu-satu. 2 pangkat 3 itu apa artinya? Sama dengan 2 pangkat 3 berarti angka 2-nya ada berapa? 3. Pintar. 2 dikali 2 dikali 2 dikali, kalau 2 pangkat 4 berarti angka 2-nya ada berapa? 4. 1 kali 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita hitung bersama. Ada angka berapa? Ada berapa buah angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita cukup nulis 2 pangkat 7. Halo, siapa yang tahu 2 pangkat 7 hasilnya berapa? Tadi sudah ada di latihan berikut yang sebelumnya. 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Ya. Oke, sekarang kalau soal kedua. 7 pangkat 5 berarti 7-nya ada berapa? 5 kali 7. 7 7 7. 1 2 3 4 5 kali 7 kali 7 7. Ada berapa buah angka 7-nya? Coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu 7 pangkat 8. Lalu berapakah 7 pangkat 8? Mana lagi malas mencari, nggak mau. 7 kali 7 49, 49 kali 7, capek, nggak usah. Kita cukup kerja sampai di sini saja. 7 pangkat 8. Kita lagi malas mikir misalnya. Bolehkah seperti ini saja? Boleh. Ya. Nah, kenapa boleh seperti ini? Nah, kalau tiba-tiba kita punya soal lain, kayak nomor 3. Ini capek ya Mandi nulis lagi. 15 kali 15 kali 15, nih capek. Harusnya Mandi nulis gimana? Perlukah Mandi nulis 15-15-nya sebanyak 20 kali, lalu bikin lagi 15-nya sebanyak 45 kali. Ih, nggak muat di papan tulis Mandi, ya kan? Nah, gimana kira-kira? Nah, benar. Pintar anak-anak Mandi semua. Kita cukup. Ternyata kita cukup menjumlahkan pangkatnya. Coba lihat. Kalau kita bikin seperti ini, atau sama nggak jadinya ya?
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Wow, ternyata sama. Nah ini juga sama nggak ya? Oh, ini 7 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat 8. Wah, juga sama juga. Nah, kalau ada soal seperti nomor 3 ini, perlukah lagi kita buat seperti ini? Maka 15-nya banyak-banyak? Nggak usah. Kita cukup, ternyata dari 2 soal ini, kita ternyata cukup menjumlahkan 15 pangkat 20 ditambah 4 5 berarti 15 pangkat 65 selesai. Lalu kita carikan 15 pangkat 65, nggak usah. Kita cukup sampai di sini saja. Sampai di situ saja. Tidak perlu kita cari 15 pangkat 65, nggak usah. Kita lagi capek nih. Pakai HP pun HP-nya nanti pusing, ya kan? Nggak usah cari. Nah, itu buktinya kita nggak perlu cari ketika ketemu soal seperti ini. Iya, jawabannya. Orang lihat A bukan bilangan. Nah, itu cukup tulis kayak gini aja. Berarti kita cukup A pangkat 107 ditambah 100. Jadinya A pangkat 207. Nah, selesai. Ya kan? Nah, ketemu lagi pecahan. Kalau pecahan, boleh juga nggak ya pangkatnya kita tambah? Boleh. Kenapa boleh? Yuk kita cek. Sekarang ini lihat. 2 ini tadi disebut apa? Bilangan pokok. Ini bilangan pokoknya berapa? 2. Ini 2. Kira-kira bilangan pokoknya bagaimana? Ini bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya bagaimana namanya nih? Sama. Ini ternyata juga bilangan pokoknya sama. Yang ini juga bilangan pokoknya sama. Ini juga sama. Nah ini kira-kira bilangan pokoknya sama nggak? Sama. Nah, jadi bolehkah pangkatnya kita tambahkan untuk pecahan? Boleh, dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Ini harus sama. Jadi jawabannya 2/3 10 tambah 16 sama dengan 2/3 pangkat 2 6. Selesai. Perlu kita cari jawabannya? Nilai akhirnya nggak usah, karena kita lagi belajar sifat. Itulah gunanya tadi, apa sifat perkalian untuk memudahkan kita dalam penulisan, supaya kita tidak repot-repot menulis 2/3 sampai sekian kali, repot-repot menulis 15 sampai sekian kali. Nah, sekarang kita beri kesimpulan. Jadi, untuk sifat perkalian bilangan berpangkat, nah, apa? Pangkatnya diapakan yang mana? Pangkatnya dijumlahkan dengan syarat bilangan pokoknya sama. Jadi kita boleh tulis kayak gini. A pangkat M kali A pangkat N dengan A pangkat M ditambah N dengan syarat sama. Kalau pecahan juga kayak gitu. A per B pangkat M dikali A per B pangkat M dengan A per B pangkat M tambah N. Apa syaratnya tadi? Syaratnya syarat bilangan pokok sama. Jadi ketika bilangan pokoknya sama, kita bisa menggunakan sifat perkalian. Pangkatnya boleh kita jumlahkan, syarat bilangan pokok sama. Oke, kita lanjutkan sifat yang kedua. Tadi sudah sifat perkalian bilangan berpangkat. Apa sifatnya tadi? Jika dia dikali, pangkatnya kita tambah. Apa syaratnya? Bilangan pokoknya sama. Nah, sekarang kita masuk sifat yang kedua, yang mana sifatnya pembagian bilangan berpangkat. Nah, bagaimana pula sifat untuk pembagian? Kita cek dulu ya. Sekarang ini punya sebuah soal, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kita boleh menulisnya seperti ini. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3.
Nah, sekarang apa artinya? 2 pangkat 5 itu apa artinya? 2 dikali 2 kali 2 ya. Itu ya tadi. Sebanyak berapa kali? 5 kali. Ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, pada perkalian, bolehkah ini kita bagi langsung? Boleh. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. Sekarang ada berapa buah angka 2 yang tersisa? 2. Bolehkah kita menulisnya menjadi 2 pangkat 2? Ya, boleh. Ya. Nah, ambil soal yang kedua. 3 pangkat 10. Tadi juga gede. 3 pangkat 10 per 3 pangkat 4. Tulis juga besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Muat ya, dipaksakan. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. 1 kali 1 1 kali 1 1 kali 1 1. Tinggal berapa buah angka 3-nya? Tuh sama-sama. Tuh 2 3 4 5 6. Berarti kita boleh menulis menjadi 3 pangkat 6. Sekarang amati. 2 pangkat 5, 2 pangkat 3. Kalau dibagi pangkatnya jadi 2 pangkat 2. Kira-kira kalau yang tadi kan tambah, pangkatnya ditambah. Kira-kira ini pangkatnya diapakan? Yes, hebat. Dikurang. Berarti 5 kurang 3. Oh iya, kita bisa tulis seperti ini ya ternyata. Atau ngapain tulis lagi? Atau kita boleh tulis seperti ini saja. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 3. Oke, sama. Ini juga sama. Atau 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 10 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 6. Ya, sama. Sama juga jawabannya. Sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya kan? Nah, sekarang kalau udah soal kayak gini, sama juga. Sama kayak tadi. Kalau kita mau pakai sifat juga boleh. Tinggal 3 kurang 7. 3 kurang 7 berapa? Negatif 4. Adakah pangkat bilangan negatif? Ada. Coba kita lihat cek contoh soalnya ya. Kita coba asalnya lagi. Kita boleh tulis seperti tadi 5 pangkat 3 per 5 pangkat 7. Kita boleh tulis 5 per 5 per 5 itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu lagi. Nah, kita boleh coba-coba kayak tadi lagi. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. Itu kali 1 1 kali 1 1. Jawaban di atasnya berapa? 1 per 1 2 3 4. 5 pangkat 4. Lalu kalau kita pakai sifat bagaimana? 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 3 kurang 7. Jadinya 5 pangkat 4. Nah, kenapa dia berbeda? Ini jawabannya 1 per 5 pangkat 4. Ini 5 pangkat negatif 4. Nah, ternyata itu artinya sama. Itu artinya sama. Jadi kalau ada 5 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Itu sama. Kita bisa ke dalam bentuk apa ya, bentuk umum. Kita boleh tulisnya A pangkat negatif M negatif N sama dengan 1 per A. Ya. Nah, maka juga ini berlaku. Ini kenapa bilang pokoknya tadi nih? Bilang pokoknya sama. Ini juga sama. Ini juga sama.
Ketika bilangan pokoknya sama, maka pada pembagian bilangan berpangkat berlaku. Kalau dibagi pangkat cukup kita. Pada pecahan bagaimana? Sama kah? Sama. Apa syaratnya tadi? Syaratnya sama dengan perkalian. Bilangan pokok sama. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan untuk sifat ketiga. Tadi kita sudah mengenal dua sifat. Sifat perkalian bilangan berpangkat, apa sifatnya? Jika dikali, bilangan pangkatnya cukup ditambah dengan catatan bilangan pokok sama. Kalau dia dibagi, pangkatnya cukup dikurang. Syaratnya bilangan pokoknya sama. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Apa sifat yang ketiga? Pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, ada dua kata-kata pangkat ya. Kita punya soal ini. 2 pangkat 3, lalu di luar ada angka 4. Ternyata ini cara membacanya cukup simpel, seperti ini saja. 2 pangkat 3 di, kata-kata di-nya tidak boleh ketinggalan, dipangkatkan 4. Jadi dibaca, ayo ulangi. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, bagaimana pula kalau soal seperti ini? Kita cukup membuat seperti ini saja. 2 pangkat 3, apa artinya? Berarti 2 pangkat 3 ya, dikali. Berarti 2 pangkat 3-nya ada berapa kali? 4 kali. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 3. Berapa kali 2 pangkat 3-nya? 4 kali. Jadi seperti ini. Kalau dia perkalian, jadi kita sudah kenal sifat perkalian. Kita pangkatnya cukup 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadinya 2 pangkat, ya bagus, 12. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, 12. Ya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Capek dong Mande mau nulis 3 pangkat 5-nya. 5-nya sebanyak 20 kali, capek dong. Nah, pasti ada cara simpel ya. Nah, itulah gunanya matematika. Kita menghibur hidup kita jadi sederhana. Karena bahagia itu sederhana, ya. Ternyata 12 itu 3 dengan 4 kira-kira ditambah, dikali, dibagi. Bagus. Dikali. Ternyata kita cukup membuat seperti ini saja. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Ternyata jawabannya sama dengan 2 pangkat 12. Ya, sama. Sama kan? Ya, ini beda atau. Sama. 2 pangkat 12, 2 pangkat 12. Nah, jadi kalau kita punya soal kayak gini, ya kita kalikan. 3 pangkat 5 kali 20. Jawabannya 3 pangkat 100. Selesai. Perlu kita cari 3 pangkat 100? No. Tidak perlu. Cukup tulis saja 3 pangkat 100. Ya, karena angkanya besar, pusing kepala Barbie nanti. Nah, bagaimana kalau pecahan? Sama. Ini 2/3 pangkat 4 kali 10. Jawabannya 2/3 pangkat 4. Jadi sudah selesai. Perlu kita cari pula 2/3 pangkat 40? Nggak usah, udah segitu aja ya. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi sifat pemangkatan bilangan berpangkat, kalau A pangkat M dipangkatkan M, maka cukup M dikali A pangkat M dikali M. Berlaku untuk pecahan sama pangkat M. Oke, bisa dipahami? Oke. Tadi kita sudah belajar 3 sifat dan apa itu pemangkatan. Nah, untuk lebih pahamnya dan lebih jelasnya, Anda akan membantu Ananda dalam bentuk contoh soal dalam penggunaan sifat-sifat pemangkatan.
Kita punya soal pertama, judulnya hitunglah hasil pemangkatan berikut dalam bentuk A pangkat N. Apa maksudnya? Kita tidak perlu mencari hasil akhir, kita cukup dalam bentuk misalnya 5 pangkat apa ya. Kita akan coba ya. Kalau dikali tadi gimana sifatnya? Bentar, pangkat ditambah, kita cukup nulis 5 pangkat 12 ditambah 17. 5 pangkat 2 9. Maksudnya A pangkat N itu ini. A pangkat N itu maksudnya ini. Dalam bentuk bilangan per pangkat. Kita tidak perlu mencari 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebenarnya ada 9 kali, nanti hasilnya berapa? Tidak perlu. Oke, paham? Nah, sekarang soal mana campur. Soal kedua, kali ada bagi. Kalau kali pangkat diapain? Tambah. Kalau bagi pangkat berapa? Kita cukup nulis 2 pangkat 15 tambah 7. Jadi kalau bagi dengan 2 pangkat 10 berarti kurang atau tambah? Udah, kurang 10. Jawabannya 2 pangkat 15 tambah 7. 22 kurang 10. 12. Selesai kan? Iya, 15 tambah 7 22. 22 kurang 10 12. Pintar. Dah selesai. Tak perlu kita cari 2 pangkat 12 berapa, udah. Selesai. Nah, ini sifat yang ketiga. Kalau dikali tadi bilang berpangkat, dipangkatkan, pangkatnya cukup dikalikan. Maka A pangkat 7 dikali 6. A pangkat 45. Pintar. Dah selesai. 3 soal. Easy kan? Nah, sekarang soal keempat. Ada gabungan. Bilang berpangkat dan dipangkatkan, ada tanda kali. Berarti kita harus selesaikan itu satu dulu. Kalau ini sifatnya pangkatnya dia pangkat kali, jadi kita selesaikan dulu. 4 pangkat 7 kali 4 kali 4 5 kali 6. 4 pangkat 28 dikali pangkat 30. Nah, jawabannya kalau dikali pangkatnya diapakan? Tambah ya. 28 tambah 30. Jawabannya 4 pangkat 58. Selesai pula jawaban kita. Selesai. Nah, ini kalau kayak gini gimana? P ini sama juga. Selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti ini P 10 kali 2 dibagi P 5 kali 3. Berarti P pangkat 20 dibagi P pangkat 5. Kalau dibagi pangkatnya diapakan? Ya bagus, dikurang. Itu kurang 15. Ya. Kurang 15. Jawabannya P. Selesai. Saya pula soal kelima. Gampang. Nah, bagaimana pula kalau soalnya seperti soal nomor 6? Berarti yang kita selesaikan apakah 4 kali 6 atau yang dalam kurung dulu? Pintar, dalam kurung dulu. Jadi kalau dikali pangkatnya diapakan? Tambah, berarti 5 pangkat 2 tambah 4 dipangkatkan 6. Berarti 5 pangkat 6 2 tambah 4 6 pangkatkan 6. Itu jawabannya 5 pangkat 3 6. Hah, itu bisa langsung. Nah, kalau bilang berpangkat, dipangkatkan pangkatnya kita kali. Dah selesai. 5 pangkat 3. Kira-kira bisa dipahami, nak? Terima kasih.